Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, monggo. Jika menghormati ilmu hanya dengan menaruh buku atau kitab di tempat yang tinggi tetapi ia jarang mempelajarinya, apakah boleh Ustaz? Masya Allah. Nah, jadi menghormati ilmu benar, ilmu itu ditaruh misalnya di tempat yang tinggi tapi ia jarang mempelajarinya, apakah boleh Ustaz? Ya, secara min haitsul jawaz jaiz, dari segi boleh aja. Boleh saja orang beli kitab kemudian ditaruh di atas tempat yang tinggi, ditata kitabnya kemudian tidak mempelajari, ya nggak apa-apa, tapi ya kenemenan gitu, masa beli kitab kemudian tidak dipelajari. Tapi nggak apa-apa, saran saya juga atau menurut saya juga nggak apa-apa, karena naruh kitab atau menghormati kitab itu adalah sarana dakwah kita kepada orang. Jadi sarana dakwah kita biar orang itu juga mencintai ilmu. Nanti barangkali anaknya, abah itu kitab apa, ayah itu kitab apa, kok bagus. Nah, itu sudah apa? Sudah menumbuhkan kepada anak kita akan cinta ilmu. Yang tidak boleh itu sudah naruh ilmu di bawah, tidak menghormati, kemudian tidak dipelajari lagi. Wah, ini sorot teman. Oleh karena itu kalau kita misalnya beli kitab, kan kadang orang itu ada yang hobinya itu mengumpulkan kitab. Nah, hobinya mengumpulkan kitab, tapi nggak dipelajari semuanya. Karena nggak bisa dipelajari sedikit-sedikit. Misalnya ada kajian kitab ini, dia bawa kitabnya, itu bagus, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia tidak mempelajari sama sekali, ya boleh saja, cuma ya kebelacut gitu, masa beli kitab tidak dipelajari. Pelajarilah meskipun sedikit demi sedikit. Misalnya sampean kok ada pikiran, saya kok naruh kitab terus ya, kok nggak pernah saya pelajari. Misalnya semen buka, kemudian semen tulis, kemudian tanya kepada teman yang ngerti ilmu agama atau ustadz yang ngerti ilmu agama, ustadz ini maksudnya apa, saya nggak paham. Dijelaskan, oh ini maksudnya begini. Kemudian semen merasa, ilmu itu hebat ya, saya kok merasa bodoh, saya merasa nggak ada apa-apanya. Disitulah sampean tumbuh untuk ingin menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim, menghadiri kajian-kajian ilmu. Nah, disitulah nanti insya Allah dengan perantara kitab itu Allah Ta'ala akan menjadikan sampean ahli ilmu. Kalau nggak sampean, anak sampean menjadi ahli ilmu. Kalau nggak anak sampean, ya keluarga yang ada di rumah itu ahli ilmu. Bahkan diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab yang kita pelajari Al-Manhajus Sawi, barang siapa yang menaruh kitab, kalau nggak salah Sunan Abi Dawud di rumahnya, jadi ada kitab namanya Sunan Abi Dawud di rumahnya, itu seakan-akan di rumahnya ada Nabi yang berbicara. Itu naruh saja, belum dibaca. Itu fadilahnya sangat besar sekali. Dan juga fadilahnya kalau jenengan naruh kitab di di rumah, itu sir rahasia keilmuan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu akan memancar. Makanya pada suatu hari ada orang bermimpi dia masuk perpustakaan, kemudian lihat kitab, sekian banyak kitab, hanya beberapa meter saja, mungkin 2 meter atau 1,5 meter, itu kitabnya memancar, sedangkan yang lain itu gelap. Dia mimpi seperti itu. Kemudian setelah bangun dia bercerita kepada gurunya, wahai guru, wahai syekh, wahai ustadz, wahai kiai, semalam saya mimpi begini. Saya mimpi ada kitab yang cahayanya mencorong, berkilauan,
Tapi kitab-kitab yang lain gelap. Apa kata guru tadi? Nah, ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai muridku, itu adalah kitabnya Imam An-Nawawi. Nah, Imam Syarafuddin An-Nawawi. Nah, makanya kitab Imam Nawawi itu kitabnya waliun min auliyaillah. Di antara kitabnya ada yang namanya Riyadhus Shalihin. Ada kitabnya lagi Al-Adhkar. Ada kitabnya lagi Syarah Sahih Muslim. Ada kitabnya lagi yang namanya Al-Minhaj. Masya Allah, kitab yang penuh keberkahan.